Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 45 ayat 5-8 dengan tema Tuhan sumber dari segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan satu nubuat dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan di Babel. Bangsa Israel dibuang ke Babel karena mereka tidak patuh, tidak setia, dan tidak takut kepada Allah. Mereka lebih mementingkan kekuatan dari Allah-Allah lain, bahkan kekuatan dari bangsa lain, khususnya bangsa Mesir. Walaupun demikian, kasih Allah tetap nyata kepada mereka. Allah tetap menyayangi mereka sebagai umat pilihan, sebagai bangsa yang memang dikhususkan oleh Allah kepada mereka. Dan perlu digarisbawahi, mereka memang dibuang, ditawan di Babel karena memang juga karena cinta kasih Allah. Allah ingin supaya mereka dibentuk kembali untuk lebih yakin dan percaya kepada kuasa Allah dan hanya menyembah kepada Allah saja. Dan kasih Allah untuk membebaskan mereka, Allah menggunakan kekuatan ataupun kuasa dari orang lain, dari raja lain. Allah ingin agar bangsa Israel ini benar-benar bebas, benar-benar merdeka, dan kembali kepada tanah mereka, kembali kepada negara mereka, yaitu di tanah Israel. Itu yang dikehendaki Allah. Untuk membebaskan bangsa Israel, yaitu umat pilihan Allah, Allah memakai Raja Kores, raja bangsa Persia. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ayat 1, di situ dikatakan bahwa Raja Kores yang kuurapi. Kalau kita melihat dalam tradisi kehidupan bangsa Israel, maka kalau kita berbicara mengenai orang yang diurapi, ataupun dalam bahasa Ibrani adalah Mesias, berarti itu berasal dari seorang imam atau dari raja dari bangsa Israel. Akan tetapi Mesias yang dipergunakan di sini yang juga diberikan Allah kepada Raja Kores, karena memang dia dipakai Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi merupakan satu pertolongan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel lewat Raja Kores. Walaupun Raja Kores diurapi Tuhan, dipakai Allah untuk membebaskan bangsa Israel, bukan berarti dia mempunyai kekuasaan mutlak atau memerintah dengan kehendaknya sendiri, ataupun dia dapatkan kekuasaan itu lewat dirinya sendiri, kehebatan diri sendiri, tidak. Tetapi Raja Kores berada dalam kendali Allah. Kalau kita lihat kembali dalam ayat 1, di situ dikatakan Raja Kores yang tangan kanannya ku pegang. Jadi tangan Raja Kores dipegang oleh Allah. Apa maksudnya? Atau apa pengertiannya? Pengertiannya ini adalah otoritas Kores untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Babel, itu diberikan oleh Allah. Allah yang memberikan kekuatan, kekuasaan, dan juga kepandaian untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain. Jadi ini merupakan kasih karunia Allah
kepada Raja Kores. Jadi pertanyaan kepada kita, kenapa Allah memakai Kores untuk membebaskan bangsa Israel? Kenapa Allah tidak memilih salah seorang dari umatnya untuk mengalahkan bangsa Babel sehingga bangsa Israel bebas dan kembali ke Israel? Kita harus pahami, ini tentunya kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan mampu menggerakkan siapa saja untuk menjalankan maksud dan rencana Allah. Maksud dan rencana Allah kepada Raja Kores yaitu membebaskan dan memulangkan bangsa Israel ke Israel. Jadi ini bukan satu kebetulan ataupun satu kehebatan dari Raja Kores ataupun kerajaan Persia. Dalam firman Tuhan kita, Nabi Yesaya secara tegas mengatakan, walaupun Allah memakai Raja Kores, bukan berarti Allah berkompromi terhadap dewa orang Persia atau Allah lain ataupun dewa lain yang membantu dan menguatkan Raja Kores. Oleh sebab itu, walaupun Raja Kores tidak mengenal Allah, tetapi Allah mengatakan bahwa akulah Tuhan, tidak ada Allah lain. Dan Allah yang mempersenjatai Raja Kores. Itu bisa kita baca dari ayat 5. Allah juga menghilangkan satu anggapan bahwa ada orang lain ataupun dewa lain yang membantu atau menguatkan serta bersama Raja Kores, sehingga Allah harus menghilangkan anggapan semuanya itu. Untuk itu Allah mengatakan, kalau kita lihat dalam ayat 6 dan 7, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain selain Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang menjadikan semuanya itu. Saudara-saudara, perlu diketahui, dalam kepercayaan orang Persia ataupun agama Persia kuno, yang dalam hal ini Zoroastrianisme, yang percaya ada dua dewa, yaitu dewa terang dan dewa gelap. Bahkan soal nasib, ada satu kekuasaan dewa terang, ada satu kekuasaan dewa gelap. Tapi di sini Allah katakan bahwa Dialah sumber tunggal dari segala sesuatu. Jadi dewa gelap dan dewa terang itu tidak ambil bagian di dalam kekuatan ataupun menyelamatkan bangsa Israel sekaligus mengalahkan bangsa Babel. Ataupun ini merupakan satu nasib yang mujur, tidak. Tapi di sini Allah katakan bahwa Dialah sumber tunggal dari segala sesuatu. Dia yang akan membebaskan, mengalahkan bangsa Babel sehingga bangsa Israel bisa pulang ke Israel. Ataupun ini merupakan satu kehebatan ataupun semata-mata merupakan peristiwa politik atau heroik yang dilakukan oleh Raja Kores terhadap kerajaan Babel. Tetapi ini semata-mata dilakukan oleh Allah sendiri. Dan ini merupakan wujud keadilan Allah. Inilah yang dikatakan dalam ayat 8 kalau kita lihat. Dengan ini mau mengatakan bahwa sumber keselamatan adalah Tuhan. Sumber kekuatan Raja Kores adalah dari Tuhan. Atau sumber segala sesuatu adalah dari Tuhan. Raja Kores tidak sanggup melakukan segala sesuatu kalau bukan Tuhan. Itu harus digarisbawahi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita
Tuhan sumber segala sesuatu. Dari tema ini kita diingatkan dan disadari bahwa segala yang ada, berkat, kekuatan, dan nafas hidup manusia, bahkan kita, bersumber dari Tuhan sendiri. Dan ini bisa kita lihat dari kitab Kejadian mengenai penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan dan untuk kita. Dengan demikian, keliru bagi siapa saja yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan sesuatu, kekayaan ataupun harta, karena hasil kerja keras mereka sendiri, atau didapatkan dari yang lain, termasuk mungkin dari dukun, dari siapa saja. Itu salah. Atau mendapatkan kekuasaan, jabatan karena kehebatan mereka, bahkan kekuatan dan kesehatan karena kepintaran menjaga dan merawat diri sendiri. Perlu diingat, Tuhan merupakan sumber kehidupan dan keselamatan kita. Karena kasih-Nya kepada kita, maka Dia memberkati kita. Dan ini harus kita syukuri, dan kita harus melakukan kasih dan kebenaran dalam kehidupan kita. Di pihak lain, karena Tuhan adalah sumber, maka segala sesuatu berasal dari Tuhan dan berkat-Nya tidak akan pernah kering dan habis. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa karena Tuhan adalah sumber, maka segala sesuatu berasal dari Tuhan dan berkat-Nya tidak akan pernah kering dan habis. Itu yang harus kita pahami. Untuk itu, mari kita berserah dan berharap sekaligus memohon kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.